Kembali lagi di Tribun Lampung Podcast. Yeay. Ngapain gua? Apa sih? Gitu loh, dari dulu emang gak pernah kompak. Oke. Ya Ayo, kalau lah. kompak mah udah jadi istri gua kali lo berdua. Enggak. Gila. Oke, masih di Tribun Lampung Podcast dan kali ini masih bareng kita ada gua Iksan. Gua Kiki. Gua Ellen dan Jeng. Wah, ini sih udah maestro di Bandar Lampung ini gua mah. enggak sabar sih. Nggak mungkin orang Bandar Lampung, bahkan orang Lampung, bahkan orang dunia nggak kenal. Karena yang punya dunia. Karena yang punya dunia, yaitu Mas Dunia Indra. Apa kabar, Baik. Mas Indra? Halo, saya Halo. Indra Pradia. Aduh, senang Ya. banget ya bisa ketemu sama Mas Indra hari Wah. ini. Terima kasih. Mas, Kak, Bang, Kita apa apa nih nih? manggilnya? Ada. Gua lebih Ada. suka Kak sih. Iya, kakak aja lah ya. Boleh. Ya kita kan cuma beda 2 tahun. Iya, bener. Iya betul, gua tahu. 22, 24 ya kak ya? Iya, 2 tahun. Siap. Oke, Kak Indra, terima kasih banget nih udah bisa menyempatkan hadir Sama-sama. di seneng banget. podcast kita. Asli cuy, kaget karena Kak Indra ini setahu gue sibuk Kan? sibuk Sana main sini, Instagram. Sibuk buat caption yang benar. Orangnya sibuk banget cuy. Akhirnya alhamdulillah pasti kayak Kak Indra bisa berhasil kita undang nih. Jadi Kak Indra sekarang kesibukan yang paling disibukkan itu lagi ngapain Kak? Sekarang tuh karena pandemi. Jadi basicnya sebagai travel blogger itu memang banyak kehambat karena pandemi, karena penerbangan jadi dibatasi. Bahkan kemarin di awal-awal sempat tutup kan, terus juga trip-trip yang luar kota juga nggak ada, apalagi luar negeri. Jadi sekarang ya lokal aja gitu. Dan sebenarnya gara-gara pandemi ini ada bagusnya juga, jadi kita bisa memaksimalkan nge-trip, mengeksplor segala potensi yang ada di lokal, Lampung khususnya, yang selama ini mungkin aja nggak kita pikirin bahwa ternyata di Lampung tuh ada Ada yang bagus juga yang gitu ya. nggak kalah keren ketimbang di Luar bagian sana provinsi lain. lain di Indonesia gitu. Jadi ya ini momen juga sebenarnya. Jadi walaupun kita nggak bisa keluar kota atau keluar negeri, dengan kita ke kabupaten tetangga dapat banget yang bagus-bagus gitu. Malah nggak kalah bagus, banyak Oh. banget di Lampung. Gitu. Yang terbaru di mana Kak? Kemarin barusan trip 4 hari ke Liwa sama ke Krui, kita main ke Pulau Pisang. Gara-gara melakukan hal itu banyak banget respon dari teman-teman travel blogger, droner, fotografer dari Jakarta yang mau diajak ke tempat yang kemarin gua datangin sama teman-teman. Alhasil nanti kita buka private trip namanya. Jadi nanti tanggal 14 sampai 17 kita bakal datangin lagi tuh tempat yang kemarin di Liwa dan di Krui, Pulau Pisang ya khususnya. Tanjung Setia, Pulau Pisang, Mandiri Beach dan lain-lain. Ya, tempat apa? Surfing. Surfing, Ya, surfing dunia. ya. Dan ternyata banyak banget teman-teman gua yang di Jakarta yang selama ini nggak tahu bahwa oh ternyata yang begitu tuh di Lampung ada gitu. Yang notabene dari Jakarta tuh deket kan, tinggal bawa mobil lewat tol ya kan, terus Nyebrang. nyebrangnya juga udah ekspres. Sekarang lebih cepat, cuma 1 jam 20 menit sudah nyampe gitu. Jadi ya mereka antusias gitu. Keren sih emang Krui. Ya. Jadi mau jalan kemana kalian kalau di Lampung? Pengen sih emang kalau Krui itu karena kan dia ini kan Kak, apa Liga Dunia itu kan. Betul, Kalau misalkan dia betul. disuruh apa? Kalau misalkan untuk surfingnya Ya. gitu. Nah, gue tuh sempat ngobrol juga gitu sama salah satu panitianya waktu itu kan liputan sih sebenarnya. Terus kata gue kalau misalkan yang di kejuaraan tahun ini 2019 kemarin tapi ya. Kejuaraan tahun ini tuh peselancarnya dari mana aja Mas gitu. Terus kata dia banyak yang dari luar negeri kata itu kan, karena itu skalanya dunia. Terus siapa sih Kak yang ini apa peselancar yang famous itu apa ya namanya ya, pokoknya mereka tuh ikutan semua gitu loh di situ. Kata gue makanya Bambang. Bang. oh iya Madinah. Medina Medina. ya salah namanya gitu. Terus makanya gue aduh pengen deh ke sana gitu. Pulau Iyalah, Pisang harus lah. cantik banget sih Pulau Iya. Pisang. Tapi lo pernah ke sana? Pernah lah, gue dibilang cantik. Udah pernah ke sana sore-sore ngeliat senja ya, wes. Anak senja. Indie. Lihat senja di situ, terus waktu nyebrangnya lihat apa? Dolphin.
Itu kayak bagus banget sih, parah bagus banget sih. Bener-bener. Kayak nggak kalah gitu loh dari wisata-wisata yang lain gitu. Oh iya betul. Kalau soal daya tarik dan keunggulan, gua pribadi bilang kita nggak kalah dengan tempat lain. Justru sebenarnya, nah ini nih strict ya, gue bilangnya strict bahwa yang perlu ditingkatkan adalah infrastruktur. Ya, iya sarana benar. penunjangnya. Sarana penunjang itu bukan hanya soal jalan, tapi juga misalnya ATM. Karena nggak semua turis atau wisatawan yang datang membawa cash. Sementara di sana tuh kan ATM terbatas. Itu satu. Oke lah soal ATM. Terus belum lagi soal ketersediaan tempat sarana penunjang, misal kafe, resto dan sebagainya. Tapi terakhir kemarin syukurnya udah banyak banget kafe yang bagus, cottage, hotel-hotel, tempat penginapan, homestay yang menurut gue sih udah layak banget untuk dijual, bukan hanya skala nasional tapi juga standarnya udah internasional, udah bagus banget. Tapi kalau misalkan kayak apa ya traveling gitu tuh, gue kan sering nih kayak sharing gitu sih sama teman-teman gitu yang suka traveling kemana gitu ya. Nah ternyata tuh di samping fasilitas yang bagus, kayak kesiapan dari masyarakat untuk nyambut orang baru gitu, itu tuh kayak yang penting juga gitu loh. Jadi kayak waktu itu kan gue pernah ceritanya pengen ke salah satu tempat gitu kan. Terus Siapa sama siapa? ada Perlu banget ya kita tahu ya. Iya. Siapa, ayo sama siapa. Karena dia kadang-kadang enggak. lanjut. Terus jadi kayak ke salah satu tempat gitu, terus cuman kayak masyarakat itu kayak masih yang belum apa ya, Belum welcome. belum welcome gitu, jadi kayak masih suka ngeliatin yang gimana gitu, terus suka diganggu juga gitu. Nah makanya kalau misalkan kayak traveling gitu gimana sih Kak caranya biar bisa apa ya, apalagi kita tempat-tempat baru kan yang belum istilahnya Nggak ke tahu expose kita gitu, gimana itu warganya gimana gitu. caranya biar apa ya traveling kita asik lah gitu. Nah, dalam dunia pariwisata itu dikenal dengan namanya Sabta Pesona, Sadar Wisata dan Sabta Pesona. Jadi Sabta Pesona itu adalah 7 acuan yang bisa buat pariwisata lebih baik karena ada suasana dan juga ada perlakuan yang memadai untuk wisatawan datang dan betah berlama-lama di suatu tempat, bahkan balik lagi one day. Iya. Nah, terus ada juga sadar wisata namanya. Sadar wisata itu adalah kemampuan warga lokal untuk mengelola semua potensi di daerahnya yang kemudian bisa menarik orang dan membuat orang nyaman berlama-lama di situ. Syukur-syukur terus menerus. Balik lagi ya. Balik lagi entah itu tiap 1 bulan atau tiap liburan gitu. Nah, memang ada beberapa kendala karena nggak semua masyarakat sadar bahwa tempatnya itu punya potensi besar untuk dikembangkan. Sekarang gini, orang-orang kadang berpikir di daerah-daerah bahwa tempat saya biasa aja. Justru biasanya itu yang menarik. Karena kalau misalnya di sebuah daerah dibangun gedung bertingkat, water park, di Amerika banyak yang lebih hebat, di Jakarta banyak. Di Bandung, Jogja lebih banyak yang lebih bagus. Justru dengan kesederhanaannya, misalnya gini di Liwa, rumah panggung, rumah kayu yang umurnya puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Justru itu yang jadi daya tarik. Aktivitas warga lokal, mulai masak pakai kayu bakar, ya kan. Terus adat istiadat, kegiatan budaya, makan bareng, nyeruit bareng, makan pakai tangan, bareng-bareng di satu pinggan yang sama gitu. Nah, itu yang justru unik gitu loh. Nah, kadang warga lokal tuh nggak sadar itu. Nah, kesadaran wisata itu juga harus dibarengi dengan keramah tamahan, services. Jadi ada hospitality sama services. Karena itu juga yang penting bikin orang nyaman. Kalian nggak akan nyaman kan kalau datang diperengutin, nggak ramah, nggak ada senyum, terus dipelototin atau dicurigain. Siapa nih gitu. Kan? Harusnya selamat datang ibu, bapak, perlu apa nih gitu. Ada yang bisa dibantu, mau kemana, misalnya mau ke air terjun. Apa salahnya kan kita kasih tahu rutenya, nanti ibu lurus ini gitu kan. Tapi nggak banyak orang yang seramah itu gitu, karena memang pemahaman mereka akan wisata memang masih kurang. Nah, itulah perannya bukan hanya pemerintah menurut gua, tapi kita yang anak muda yang bisa menyebarkan info-info ter-up to date untuk warga lokal. Gitu. Jadi majunya bareng-bareng. Iya. Gitu.
Tapi ngomongin soal crew tadi emang enak banget ya, sunsetnya juara banget ya. Juara. Oh iya. Wih, Juara. emang paling enak Joy kalau udah lihat sunset, duduk. sambil Apalagi sama tangan kanan ada kopi kan. Kanan kiri. Tangan kiri. Tangan kiri duit 5 miliar gitu. Wah, Kirain tangan kiri, tangan mantan. enak Oh. gitu. terus lah. Duit 5 miliar gitu kan. Kayaknya hidup tentram. Tapi Kak Indra ini kan eh sebutannya Kak Indra ini terlalu banyak sih. Semua Iya. semua event diambil sama dia. Ngaruh. MC iya, Iya. ya kan? Tapi MC iya, gue lebih blogger iya. sukanya membahas soal travel blogger. Oke. Kan kayaknya sih di Lampung nih dikit ya, maksudnya ya entah gue yang kudet apa gimana, tapi yang gue tahu ya cuman Kak Indra gini gitu. Bener nggak sih Kak Indra travel blogger? Awalnya gini, awalnya gue tuh punya blog. Mm-mm. Punya blog itu di Blogspot ya. Iya. Awalnya buat gratisan. Itu 2008. Di 2008 gue itu hobi banget nulis. Jadi ceritanya gue itu punya kecenderungan kalau melakukan marah sama orang atau nggak suka atau punya rasa kesel, Meluapkan perasaan gitu. meluapkannya dengan nulis. Entah itu dengan analogi, sindiran-sindiran atau puisi-puisi yang nyindir gitu kan, satir-satir gitu. Itu berlangsung 2008. Nah, itu berlangsung terus tahun ke tahun sampai ketika 2012-2013 gue itu akrab dengan banyak teman yang suka ngajak sharing cost kalau jalan-jalan. Oh ya. Share iya, cost, benar. ya kan, misalnya gini, mau ke Anyer gitu, berapa nih biayanya, kita ada cottage-nya ini, ya udah share cost, setiap orang bayar 200.000 gitu. Udah nih patungan kan, share cost lebih murah, kebersamaan. Nah, setelah jalan-jalan itu banyak yang nanya, kemarin gimana sih caranya? Karena gue capek ngomongnya, setiap ketemu orang ditanya terus, akhirnya gue tulislah di blog itu. Nah, terus 2014 ketemu sama travel blogger dari Jakarta. Waktu itu lagi ada acara di Tanggamus, festivalnya Tanggamus kan. Terus dari situ mereka bilang, Indra, lu ngomong aja lancar banget, bagus. Kenapa nggak metode ngomong lu itu lu lakukan dengan tulisan gitu loh. Jadi karena disupport sama mereka, gue pikir boleh juga nih coba beneran serius 2014. Dari 2014, 15 sudah mulai ada trip lokal-lokal, 2016 trip nasional, mulai udah jalan di endorse, jalan ke Aceh, ke Medan, ke Lombok, Bali, sampai ke Raja Ampat segala macam, itu free. Nah 2017 itu momentum gua mentasbihkan diri sebagai travel blogger bukan hanya Lampung tapi juga Indonesia dengan menjadi satu-satunya perwakilan travel blogger Indonesia kumpul di India bareng 30 travel blogger dunia. Dari menulis ya. Dari menulis. Jadi itu kontesnya gini, itu namanya Kerala Blog Express. Kerala itu adalah India bagian selatan. Jadi kalau di peta dia paling ujung berdekatan dengan laut gitu, laut lepas gitu. Itu tempatnya cantik banget. Dari ujung selatan sampai ke ujung utara itu kita datengin semua. Jadi selama di India waktu itu 15 hari itu disuguhkan tempat-tempat yang keren. Kita dikasih first class. Sistemnya adalah mulai dari kompetisi, kita daftar, kita submit, setelah submit dipilih. Setelah dipilih dikeluarkan nominasi. Jadi satu negara itu nominasinya 50 orang. Dan gue masuk 50 orang. Dari 50 orang ciutin lagi 20. Dari 20 vote. Ingat gak sih lo zaman gue hampir tiap hari vote gue dong, vote gue. Nah itu saingan 20 orang. Aku kira kemarin karena ikut AVI. Menuju puncak gue, ya kan? Oh bukan ya, karena itu ya? Iya, karena itu. Jadi minta vote, jadi gue kerahkan semua kolega gue, kenalan gue, keluarga besar, temennya mantannya. Aduh. Jadi semua vote gue, termasuk di sini nih, Tribun Lampung juga waktu itu gue datang ke sini malam-malam, inget nggak kan, ke redaktur, sampai gue diberitain, masukin ke koran supaya orang vote, kasih tahu linknya. Alhamdulillah bener, gue nomor 1 se-Indonesia dapat vote. Jadi gue dipilih. Dan yang membanggakannya, gue pecah rekor tuh. Jadi selain nomor 1 se-Indonesia, vote tertinggi, gue vote tertinggi nomor 4 se-30 dunia itu. 30 negara.
Jadi nomor 4, nomor satunya itu gue inget banget Spain. Spain itu artis lokal yang menangnya. Terus kedua Kanada, ketiga Brazil, keempat gue Indonesia dari Lampung. Keren. Dan gue Aduh. berkumpul 2 minggu di India, semuanya first class, pesawatnya bisnis, semuanya di cover, bahkan lo dapet uang 16 juta. Terus semua dilayani, penyambutan segala macem. Bahkan gue merasakan hotel-hotel hebat di India. Bahkan gue pernah ada pengalaman di salah satu kabupaten gitu di India, bukan kabupaten, provinsi di India. Itu hotelnya itu di dalamnya ada kolam renang. Wow, Dan di gue tidur kamar sendiri. Wah. Ya karena semuanya tidur sendiri-sendiri. Gitu. Jadi setiap pindah kabupaten atau pindah kota itu pindah hotel kan. Jadi semuanya dikasih yang first class. Ki, lu bukannya di kota lu juga ada kolam renang? Waduh. Yang di depan itu. Empang. Yang di depan. Yang ditumbuhin tumbuhan-tumbuhan nggak jelas. Bukan ya? Pamikan ya? Tapi emang itu semua karena masih ingat nggak nulis apa dulu kan? Jadi dulu nulis perjalanan aja. Nge-trip. Makanya sekarang gini, kalau misalnya Nggak, ada nge-trip di mana gitu? Itu bebas. Oh jadi dia dilihat dulu, temanya tuh blognya tuh dilihat dulu. Iya, blognya harus ada nge-trip. Walaupun campur-campur nggak apa-apa. Kayak blog gue sebenarnya campur-campur, ada tentang tips buat makanan, how to gitu-gitu kan. Banyak. Jadi kayak misalnya tips MC, tips public speaking, ada semua. Bahkan gue sering cerita misalnya kalau mau ke negara ini yang budget murahnya ini, hotel yang murahnya ini, itu gue kasih tahu semua di blog gue. Gitu. Nah, dari situ mereka lihat kan, mereka kepoin, termasuk akun sosmed juga. Akun sosmed kita juga nggak boleh berisi hoax dan juga ujaran kebencian. Jadi mereka akan kepoin semua. Iya bener. Kak Indra ini kan nggak mau dia disebut travel 17 negara, nggak mau dia. Makanya nggak boleh coy disebutin di podcast ini. Oh gitu. Aduh. Cuma Instagram ya yang berani Cuma 17 negara nggak boleh katanya, nggak boleh di podcast ini. Ya, sebenarnya gini, kalau ngomongin traveling, kalau bagi gua traveling itu bukan soal banyak-banyakan negara, bukan soal lu duluan datang, lu belakangan datang, lu duluan posting, lu telat posting, bukan soal itu menurut gua. Tapi kan sebenarnya esensinya traveling itu adalah kemampuan lu ngenalin diri lu sendiri, tahu karakter diri lu, dan kemudian lu paham karakter orang, menerima perbedaan dan karakter orang. Makanya kadang kalau orang traveling masih suka membeda-bedakan, masih suka menilai orang hanya karena warna kulit, hanya karena postur, hanya karena latar belakang ekonomi atau status pekerjaan. Sebenarnya traveling lu belum bermanfaat buat diri lu sendiri, menurut gua. Karena kalau traveling berarti lu sudah mampu menerima banyaknya perbedaan. Karena ketika traveling lu pasti akan ketemu ribuan perbedaan, mulai dari penumpang di bandara, style lu dengan orang, makanan orang, culture di mana negara yang lu kunjungin. Jangankan negara, lu datang ke beberapa provinsi di Indonesia aja beda-beda banget. Datang ke Makassar beda, datang ke Solo beda, datang ke Papua apalagi. Nah, perbedaan itu yang harusnya memperkaya diri gitu. Makanya tagline gua itu di Instagram adalah I'm travel to learn. Jadi gua itu jalan-jalan itu buat belajar. Bukan hanya sekedar nyenengin diri, tapi guanya mesti traveling itu harus pinter, harus membuat diri gue pinter. Harus ada manfaatnya. Ya, salah satu manfaatnya ya itu sudut pandang, menerima perbedaan gitu. Makanya gue sangat kesel kalau ada orang yang beda-bedain orang hanya karena dari bentuk badan, warna kulit, hanya karena dia jerawatan, terus kemudian nggak mau ditemenin. Sepele banget sih hidupnya gitu. Tapi Kak mau nanya nih, kan dulu tuh sebelum akhirnya di endorse tuh, itu kan pasti jalan-jalannya pakai biaya sendiri dong. Mungkin ini juga yang jadi pertanyaan Tribuners. Enak banget sih jalan-jalan terus, ini orang kaya apa bagaimana nih gitu kan. Ini duitnya banyak nih di mana-mana nih, karena kan namanya kita traveling itu kan mengeluarkan duit ya. Dan itu gimana sih cara manage-nya gitu? Kalau dulu itu benar di awal bahwa gue ngeluarin budget sendiri. Mensiasatinya supaya nggak terlalu membengkak budgetnya adalah share cost atau ikut farm trip. Nah, farm trip itu gini, setiap daerah
Semua malah bukan setiap, semua daerah di Indonesia ini punya event tahunan. Macam kita Festival Krakatau, macam Banyuwangi, Jakarta, Medan, Aceh, semua punya event tahunan. Festival apa kayak. Iya. Nah, ada baiknya kita PDKT dengan panitia. Mau ngundang kita enggak? Atau kalau gua, cara singkat yang gua lakukan, gua tergabung dalam ada wadah namanya, ada komunitas travel blogger Indonesia. Terus juga ada ID Corner. ID Corner itu Indonesian Corner. Itu isinya semua travel blogger. Jadi di WhatsApp grup dalam handphone gua itu hampir setiap minggu itu ada info-info. Misalnya gini, ini ada info Aceh butuh 10 blogger. Misalnya Ujung Pandang butuh 5 blogger gitu. Itu semua di cover, mulai tiket segala macam. Tapi persyaratannya gini, semakin banyak lo dapet profile, semakin banyak lo dapet fasilitas, maka kewajiban lo pasti semakin berat. Contoh, terakhir gue sekarang lagi ada kerjasama dengan Etude House. Etude House itu produk skincare dari Korea. Jadi gue sama perusahaan Etude House itu semua di provide. Mulai dari tiket, bahkan sekali trip gue itu dapat 5 juta rupiah kalau dirupiahin. Plus barang-barang skincare kan untuk dicoba. Yang nyoba istri gue tapi ya. Jadi istri gue yang gue suruh cerita, gue yang nanti akan mengetiknya atau ngomonginnya di YouTube channel gue. Nah, itu profitnya banyak, yang di cover mereka banyak, tapi kewajiban gue juga banyak. Misalnya YouTube channel harus 4 video. 4 video dengan durasi minimal 4 menit. Terus postingan Instagram mesti 6 feed. Tapi terserah mau diposting kapanpun. Yang penting nanti ada report. Nah, terus di sosmed macam Instastory harus ada highlight sendiri. Terus di Twitter, di Facebook. Makanya kalau Iksan sering lihat, gue sering nyampah tentang produk, tentang apa, ya itu duit. Itu duit. Macam terakhir gue trip lokalnya itu ke Bali. Jadi di Bali itu di endorse-nya sama Hotel Best Western dengan komunitas pariwisata di Karangasem. Karangasem itu bagian Bali kan. Itu semua gue di-provide mulai dari tiket, hotel, antar jemput, gue mau kemana jadi turutin, bahkan gue diantar ke tempat-tempat yang menurut mereka keren, dan gue harus review tempat itu mulai dari makanan, kafenya, restonya, suasananya segala macam. Nah, jadi dengan cara menulis, mereview, memposting di sosmed, memposting di YouTube channel itu adalah celah-celah untuk ngetrip gratis. Gitu. Tapi ya itu asal muasalnya lu mesti punya blog dulu, punya YouTube channel juga, terus juga punya Instagram, bukan Instagram aja, tapi ada Facebook, ada Twitter yang memuat konten-konten positif. Gitu. Karena nanti orang yang ngundang lu akan lihat kan konten lu bagus nggak nih. Kerjaan lu suka nyinyirin pemerintah nggak, nyinyirin orang nggak, kerjaan lu ngajak ribut orang terus nggak, mana ada orang mau kerja sama dengan yang ngajak ribut melulu gitu kan. Pasti dia cari orang yang kontennya rapi. Positif. Makanya kalau di Instagram gua itu gua bisa yakinkan 70% itu semua ada nilai jualannya atau kerjaan. Ya, makanya kalau gua posting luar negeri bukan sok-sokan, tapi memang itu kewajiban. Misalnya kayak kemarin Korea, tadinya April gua Korea, cuman pandemi dari Februari. Jadi mereka bilang oke, kita pending aja, nggak apa-apa. Tapi gua udah 2 kali ke sana dan udah dibuatin visa untuk 5 tahun bebas ke sana, keluar masuk Korea selama 5 tahun. Ya karena mereka akan undang gua kapanpun mereka punya produk terbaru untuk gua review. Makanya gue kadang kalau di Instastory sering maskeran, sering pakai lip balm gitu atau sun care, sunscreen ya, sunscreen gitu-gitu, ya itu semua produk. Tuh, gimana? Gue jadi pengen nih share post itu. Gimana kita bertiga? Mana lu orang 40%, gue 20% gitu. Kok jadi kecilan? Gue tuh emang udah perasaan gue gak enak kalau sama dia ngomong. Gue juga kayak mendingan gak usah aja itu ya. Mendingan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ngomong lu berdua kalau liburan paling jauh kemana? Bali sih gue. Aduh. Ya Allah, Bali dong. Kenapa ya gue? Ke Jogja sih paling.
Itu udah paling jauh banget. Lu ke Bali. Iya, kembali bang. Gue ke Langkapura cuy. Demi apa? Bagus, paling jauh di antara Yang kita. paling keren ya. Enggak. Gue pernah ke... Tadi tour lo kan, nyemput di bus kan tadi Oh bang. iya. Iya kan? Itu Iya. kayaknya perjalanan lo paling jauh deh. Iya, Karena ke bayar Jakarta busnya ya. nggak bayar. Iya, nyumput Iya dia nyemput. ke Jakarta. Terus sharing cost yang paling minim gitu ya di lo ya. Tapi kalau sekarang nggak mungkin Itu dilakukan bukan lagi ya. serius, itu lebih tepatnya kriminal itu. Ya kalau sekarang kayaknya udah nggak mungkin diselipkan di bus ya. Iya. Udah nggak mungkin. Oke. Nggak muat, Iya. guys. Tapi travel blogger itu ada kuncinya nggak sih? Kunci menjadi travel blogger. Sebenarnya lu harus rajin nulis. Kalau sekarang nih jujur aja yang jadi kendala gue itu adalah bagi waktu. Karena ya itu tadi ya, dengan pekerjaan rutin harian, ngantor, terus ngurusin komunitas dan organisasi juga aktif di Imkobal sama di HIPMI sama di komunitas startup community itu. Banyak kan? Terus juga aktif juga dengan komunitas-komunitas macam ya itu travel blogger di Lampung, terus komunitas ruang bicara di mana gue mengedukasi orang untuk belajar public speaking gitu-gitu, dan itu gratis gue kasih berdasarkan pengalaman gue. Bagi waktu yang sulit karena juga gue punya keluarga, harus ngeladen kalau pulang ke rumah harus ngeladenin anak kan, ngobrol, main, tanya jawab, anak nanya apalagi sekarang daring kan. Makanya gue kalau Makin udah pulang banyak ke ya. rumah itu nggak pegang handphone karena nunggu pasti ngeladenin obrolan dengan anak-anak gitu. Tapi kalau misalkan kayak travel blogger gitu Kak, kan itu banyak banget tuh yang bisa diulas. Nah, itu gimana sih cara untuk pemula gitu ya? Apakah yang diulas itu rutenya, apa keindahannya, apa gimananya? Saran gue gini, lu lakukan ulas yang bagian yang paling lu senengin. Dalam sebuah perjalanan itu kan nggak hanya soal spot, tapi misalnya ada kulinernya, kuliner lokal. Misalnya lu menyukai kuliner, lu bahas kulinernya aja. Kalau cerita jalan-jalannya lu buat terpisah, kulinernya terpisah lagi. Kalau gue gini, dalam satu perjalanan itu ada banyak sisi yang nanti bakal gue tulis. Rutenya, budgetnya, hal-hal terbaik dengan harga terjangkaunya. Apa aja what to do di sana, apa aja yang mesti Bisa lu lakukan. dilakuin. Yes, misalnya mengunjungi pasar tradisional, mengunjungi museum, apa yang menarik gitu. Terus apa yang khas, mulai dari makanan, baju, activity, kegiatan lokal yang lokal banget gitu. Misalnya kalau di Bali ibu-ibu bawa ini nih, bawa sesajen. Sesajen. Mojamu. Bawa sesajen itu yang keranjang di kepala Si itu. kelangkapura mulu. Apa tuh namanya, pokoknya di kepala itu. Nah itu kan menarik, tidak ada di Lampung. Nah itu gua bahas sendiri. Terus nanti spot wisatanya bahas sendiri gitu. Jadi tulisan lu akan banyak. Karena nulis blog itu kan gak harus sama seperti surat kabar. Mau lu versi lu boleh pakai kata-kata lu, gue, aku, kamu, saya, bebas aja, tapi harus konsisten. Kalau lu pakai kata lu, gue, ya harus lu, gue terus. Jangan kadang aku, kamu, kadang saya gitu. Kalau gue di blog gue menyebutnya saya gitu, karena supaya lebih dekat dengan audiens gitu. Jadi hal-hal itulah, pakem-pakem itu yang penting untuk dipegang gitu. Jadi nulis nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu pusing dengan EYD, nggak perlu pusing dengan tatanan. Yang penting selugas lu ketika lu cerita ke orang. Bayangin aja lu cerita ke teman, ya seperti itulah lu menuliskan cerita itu ke blog gitu. Karena kalau mau lengkap-lengkap banget ya silahkan aja baca Wikipedia, googling, atau lu baca surat kabar, ya kan? Ya blog itu ya versi personalnya lu, cerita personal. Makanya yang bikin orang betah baca blog seseorang itu karena sangat personal gitu loh. Misalnya gua kalau ke beberapa negara selalu ketemu dengan makanan yang mengandung B2 gitu-gitu. Atau setiap ke negara gue selalu nyempetin nyari masjid lokal. Tuh gue sempetin tuh, mau ke negara manapun gue selalu nanya lokalnya jenis punya masjid nggak gitu. Kadang masjidnya itu cuma berbentuk ruko atau berbentuk kantor gitu, tapi ternyata masjid gitu. Nah itu unik-unik tuh, ya kan, kalau dibahas unik gitu. Tapi gue kalau Kiki jadi travel blogger malas lah gue. Kenapa? Pasti bahasnya
aku bersama ini, aku bersama itu. Pada senja karena masih indah baru, ya. masih baru kan. Jadi pasti bawaannya pasti tulisannya iya. nanti itu terus. gitu. Aku merasakan. Aku sama ini. Nggak penting Ki. Masih ubu gitu ya, Oh, masih males gua kalau dia gitu. Tuh, Ki, Gue tapi belum bener tuh. mulai aja udah pada negatif thinking ya kan. Belum mulai. Belum mulai. Tapi tuh dengerin Ki. Apa kata ini Mas Indra? Kalau tulis itu Apa? yang bermanfaat. Lu mah nulisnya statusnya jahat terus. Statusnya percintaan Gua terus. aja. ya kan, Gua aja, kegalauan ya. Males gua jadi bacanya. Lu males apa pengen muda lagi bang? Gua kan masih muda cuy. Oh iya. Oh iya. Iya lu. 20 tahun. Ih, Ada kita. Yang kita ya. ada kalau gua kita 20 tahun Mas Indra berapa ya? Kelihatannya kan gua yang lebih tua kayaknya. Ada Instagram. Tapi Mas Indra ada tips nggak sih buat para travel blogger yang buat Kiki Ellen sama Kiki nih kan rencananya mereka mau jadi travel blogger nih. Tuh kan ngide aja heran loh gua. Lanjut. Tapi gue pengen sih, gue suka jalan-jalan. Tapi gue nggak nulis. Gue juga suka Kiki jalan-jalan tapi gratis. Nah, itu gua. Tapi gue lebih pengen ke situnya. Enggak, itu ada tips enggak? Aduh. Ada tips enggak gitu? Kalau mau jalan-jalan gratis gini, mulailah terlibat aktif dengan komunitas yang ada hubungannya dengan jalan-jalan. Sehingga nanti lo akan melakukan share cost di dalamnya dengan teman-teman itu. Dengan share cost setidaknya lo bisa jalan dengan budget yang ringan. Kemudian dari jalan itu lo harus tulis di blog. Karena kalau lo tidak tulis, maka atas dasar apa orang tahu lo bisa nulis sebuah cerita perjalanan. Dengan nulis cerita perjalanan, maka orang akan yakin bahwa ketika orang membiayai perjalanan lo akan cerita banyak hal. Macam gua ke beberapa negara itu dibiayai oleh sebuah flight, sebuah airline. Gitu. Gue bukan hanya cerita airline-nya, tapi gue cerita yang lebih personal. Misalnya gimana gue senangnya masuk ke dalam WC-nya, karena di WC-nya ada banyak botol-botol kecil yang itu parfum beraneka aroma gitu. Terus kadang gue jujur bilang bahwa gue nyumputin 2 botol gitu. Itu jujur aja. Kayak misalnya gue kalau flight yang lama luar negeri yang berjam-jam itu gue paling seneng nyumputin penutup mata untuk tidur sama ini kaos kaki. Kaos kakinya tebel-tebel soalnya bahan wol itu banyak banget gue nyumput gitu. Tapi dan itu gue jujur cerita. Makanya orang-orang tuh kalau gue cerita, gue habis dari luar negeri gue cerita, pasti orang akan menemukan sesuatu yang gila ya ternyata dia nyumputin ini gitu. Tapi yang memang gratis ya, bukan nyolong, bukan klepto gitu. Jadi yang memang itu memang boleh dibawa, macam kayak di dalam pesawat kan ada lotion. Ya lu boleh aja pakai kalau lu mau bawa gitu. Tapi jangan bawa selimut. Jangan bawa pelampung, itu jangan. Otak kriminal Kiki udah mulai nih. Mulai jalan nih otak kriminal Kiki nih. Selimutnya bagus cuy. Bagus banget selimutnya, jangan dibawa. Oke, jadi jujur ya intinya ya. Iya, Kalau mau jadi jujur. travel blogger harus jujur ya. Nulislah yang jujur. Kalaupun misalnya lo sebel dengan tempat tujuan, nulislah sebaik mungkin tanpa menyinggung banyak pihak, tapi berikan saran yang membangun juga. Jadi jangan lo mengkritik sebuah tempat. Misalnya gini, di sana fasilitasnya buruk, lokasinya keurus, busuk karena gitu ya. banyak sampah, nggak keurus. Jangan cuma nulis gitu. Setelah itu lu kasih apa kira-kira? Solusi. Yes, solusinya apa? Misalnya coba kalau misalnya ada bak sampah yang sederhana dari gentong misal. Jadi ada solusi problem yang lu tawarkan gitu, nggak cuma sekedar ngejudge sesuatu, menilai hal yang jelek, tapi hal membangunnya nggak lu tunjukkan. Gitu Ki, jangan cinta aja lu. Buset gua lagi. Dan bucin aja. Itu Ki, dengerin omongan orang yang lebih tua. Iya nih, Mas Indra ini multitasking jadi. Kita telepon kayaknya. Multi-proof. Jadi kalau ibaratnya kalau handphone RAM-nya 32 GB. Semuanya bisa ya. Semuanya dilakukan. bisa. Oke, Mas Indra mungkin ada pesan deh. Bukan pesan terakhir ya. Mengerikan sekali pesan buat para tribuners nih yang mau mencoba Menjadi travel mau blogger. menulis gitu. Menulis gue lebih tepatnya ada nggak tips gitu? Kalau menulis lakukan dari
hal-hal yang memang disukai, yang berkenaan dengan passion. Jadi jangan nulis yang berat-berat. Karena kalau sesuatu yang lo lakukan berdasarkan atas dasar kecintaan, maka lo akan ikhlas melakukannya dan akan enjoy. Senang. Ya, tapi kalau lo udah dijejelin atau ditimpa sesuatu yang berat dan sesuatu yang bikin lo, aduh, nulis masalah ini lagi ya, aduh, mesti muter otak gitu, pasti lo terbebani kan. Jadi lakukan dari hal-hal yang ringan. Terus kalau masalah nge-treat, sebenarnya lo nggak harus keluar negeri untuk buat tulisan di sebuah blog. Lo datang ke pasar Semet, Pasir Gintung, gudang lelang, capture orang jual ikan, bagaimana nelayan mengambil ikan terus diterima oleh tengkulak segala macam. Itu sudah cerita yang menarik. Karena belum tentu di belahan daerah lain ada activity seperti di gudang lelang gitu. Jadi nggak harus keluar kota atau keluar negeri untuk jadi penulis di awal-awalnya. Lokal aja dulu misalnya. Sesuatu yang menarik gitu ya. Betul, mainlah ke Taman Kupu-Kupu di Kemiling sana. Terus taman-taman apa yang lucu gitu kan, atau bahas makanan misalnya, tips buat makanan. Apa aja lah lakukan, apa cewek-cewek misalnya dari fashion, hijab style gitu. Bahas itu aja dalam tulisan. Nanti kan berdasarkan dari situ orang lihat ketekunan lu menulis, keseriusan lu menulis, maka lu akan dikasih pekerjaan berupa endorsement, produk, nge-trip, review hotel, kafe dan sebagainya. Bener tuh, bener. Gue setuju sama Mas Indra. Gimana pun skill kita itu bila sudah terbiasa, Ya. maka akan jago gitu. Biasa karena Bisa karena Oh iya, biasa. ya kurang lebih seperti itulah. Bisa karena biasa. Ya, gue ngetes aja tadi ngetes. Ternyata emang bisa. Ngeles juga. Tapi Aja nih satu bapak-bapak ini. jadi lu Ki, Len, udah mau siap belum jadi travel blogger saingan sama Mas Indra? Ya bukan saingan dong. Kita kan Kita- berkombinasi. Justru sekarang gue itu lagi banyak banget menggelar kelas, mulai dari kelas MC, kelas public speaking, kelas blogger gitu-gitu. Karena gue mau share apa yang gue pernah alamin dulu gitu loh. Karena ya gue senang banget kalau nantinya beberapa bulan ke depan ada banyak travel blogger, ada banyak MC baru, anak-anak muda. Karena nggak mungkin gua terus kan, atau nggak mungkin orangnya itu terus gitu loh. Makanya gue senang banget sharing hal-hal gitu. Kalau one day kalian mau kumpulin 20, 30, 10 orang buat belajar ngeblog, gue bersedia kok jadi narasumbernya. Gue akan mendaftar jadi Nanti gue muridnya ajarin sama kalian Indra. bawa laptop, buka laptop, gue ajarin gimana caranya buat domain, blogspot yang gratisan, terus kemudian kita isi bareng-bareng itu blog, gimana cara ngisinya, sudut pandang nulisnya gimana, ya gue ajarin sesuai kapasitas gue ya. Gue nggak, maksudnya kapasitas nulis gue nggak bagus-bagus amat kayak jurnalis gitu loh. Cuman ya seperti halnya yang tertulis di blog gue itu aja, begitulah tulisan. Dari blog itulah gue bisa kemana-mana. Join yuk ya kita nanti ya. Gue akan benar-benar Kalian kumpulin jadi. dulu beberapa teman yang punya interest yang sama, terus nanti report ke gue, kita tentuin waktunya, tentu aja sesuai dengan waktu luang gue ya, nanti gue ajarin. Oke benar ya, ini udah direkam di videonya ya. Ya, ntar gue juga bisa ngajarin. Apa? Udah. Lagi. Buka laptop, ntar kita Habis Perasaan itu pandangin gua laptopnya enak. bareng-bareng. iya. Buat Kak Indra nih, terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you banget nih Dika udah datang ke Sama-sama. Tribun. Semoga bermanfaat. Akhirnya Kiki sama Ellen tercerahkan. Gue Wah. Gue nggak Karena sabar mereka- jalan-jalan. Iya nih, karena si Ellen kan memang hobi jalan-jalan ya. Iya, lebih jalan-jalan. Tapi tidak menulis. Terus dong, karena tulisan itu jejak kita ada di dalam kehidupan. Dia- Karena itu kan abadi kan tulisan gitu. Jadi bisa dilihat orang terus, bisa jadi warisan untuk anak cucu kita. Bener sih. Dia jalan-jalan gak suka nulis, sukanya foto-foto terus di-share ke kita, di-share ke grup kantor. Ngirim-ngirim Ngapain orang. Ya. Nggak faedah. Oke, makasih sekali lagi, makasih nih buat Kak Indra udah hadir di Sama-sama. Tribun Lampung Podcast, dan jangan lupa buat Tribuners terus pantengin Tribun Lampung Podcast di Spotify
Yap, jangan lupa juga untuk tontonin live streaming kita setiap hari dari jam 1:30 siang sampai dengan 4 sore di akun Facebooknya Tribun Lampung. Atau bisa juga diakses di bit.ly/tribuntv Lampung. Dan untuk Tribuners jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak banget berita-berita terupdate dari lokal sampai nasional, dan jangan sampai ketinggalan berita agar selalu update. Ya, boleh dipromosikan mungkin Kak Indra YouTube apa channel, ada YouTube kah? Instagram atau blog? Semua sosmed itu pakai tagline-nya Dunia Indra. Jadi www.duniaindra.com, www.duniaindra.com itu blog, YouTube juga Dunia Indra, Instagram juga Dunia Indra, Facebook juga Dunia Indra, Twitter juga Dunia Indra. Semua Dunia Indra. Dunianya Indra. Oh. Kirain dunia milik Indra. Bukan. Mau tahu nggak sebenarnya Apa kepanjangan tuh? Dunia Indra itu? Apa tuh? Oke. Dunia Inspirasi Penuh Warna, acara TV lokal yang tayang cuma sekali. Itu lagi. Kirain lah. Oke, sampai jumpa di Tribun Lampung Podcast berikutnya. Dah.